Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita melihat janji-janji yang besar dan syarat-syaratnya. Ya, saudara sudah mempelajari ini, saya akan sedikit mengulas lagi sebelum nanti saya akan lanjut nomor 5 dan seterusnya. Nah saudara, janji-janji Tuhan itu pasti, katakan pasti. Iya dan amin, katakan. Janji Tuhan itu seperti perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Janji Tuhan sudah pasti. Jadi tidak mungkin Tuhan mengingkari janjinya kalau kita melakukan semua syarat dan ketentuannya. Kalau kita kok belum terima janji ya, kok aku gak diberkati ya, kok aku belum ini dan itu. Saudara harus lihat, saudara harus mulai ngaca dengan firman. Apa aku sudah melakukan ini, apa aku sudah ini, apa aku sudah ini, atau aku belum. Nah, jadi jangan nangis merengek kepada Tuhan kalau saudara belum dijawab. Tapi saudara harus evaluasi. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara nggak dijawab. Dan kalau terlalu lama, saudara harus cek diri saudara. Seperti siapa waktu lalu? Hana ya. Kenapa mandul? Kenapa mustahil? Kenapa nggak punya anak? Jangan bilang begini. Memang belum waktunya Tuhan. Memang ya saya terus harus bertekun setia. Ya, bertekun setia ya. Tapi waktunya Tuhan itu tergantung kepada kesediaan saudara untuk melaksanakan firman Tuhan. Kita akan baca dulu 1 Raja-Raja 9 ayat 2 sampai 7. Kita akan baca bergantian. Ini adalah kisah mengenai raja yang penuh hikmat. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Nah, jadi saudara, ini kisah di mana Salomo membangun bait Tuhan. Begitu lama dia membangun, 7 tahun, ya. Lalu dia kuduskan itu tempat. Kemudian Tuhan mulai menampakkan diri kepadanya lewat mimpi. Nah, lalu Tuhan ini ngomong kepada Salomo, ya. Lalu dikatakan begini, mengenai engkau, nah ini syaratnya. Syarat dan ketentuannya, jika jadi kalau enggak, ya syarat ini dihapus, berkat-berkat ini dihapus. Tetapi jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Segala berarti banyak saudara ya, banyak syarat. Segala yang kuperintahkan padamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan, syarat dan ketetapan, ketentuan ya, ketetapan dan peraturanku, maka, nah ini janjinya sebab dan akibat.
Kalau kamu melakukan ini, jika kamu melakukan ini, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, berikutnya ada apa? Tetapi, ya silakan. Nah, tetapi kan, nah ini sekarang akibatnya. Maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang. Bayangkan dibangun ngoyo-ngoyo oleh puluhan ratusan ribu budak rodi bertahun-tahun, tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak mengikuti syarat dan ketentuanku, maka semuanya ini akan aku hapuskan, akan dilenyapkan, rumah yang kukuduskan ini akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Nah, ngeri enggak? Jadi kalau seseorang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka dia akan diberkati. Tetapi jikalau dia tidak melakukan, dia berbalik, dia tidak taat, maka kutuk yang menyertai. Ini ngeri sekali. Lalu kita lihat apa yang terjadi dengan Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, begitu gimana? Oh, ternyata Salomo tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka ini menyedihkan. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Menyedihkan sekali. Kepada hambanya, bukan kepada anaknya, ya, tetapi nantinya kepada hambanya. Akhirnya Tuhan membangkitkan musuh, dan Salomo ini sepanjang hidupnya udah nggak enak sekali setelah itu, ya. Jadi taulah kita saudara, sebenarnya Tuhan menyediakan semua jawaban kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji yang firman Tuhan ini sangat besar dan berharga bagi kita. Janjinya apa? Saya bacain lagi supaya saudara tahu warisan dunia dan surga nanti apa yang saudara dapatkan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara doa atau mikir, mentok pikiran kita, otak kita cepet untuk ngerti begitu besarnya yang Tuhan sediakan buat kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, Tuhan sudah menyediakan begitu melimpah janji-janji yang sangat berharga dan besar. Bahkan di Roma 8 ayat 32 sampai 35 itu dikatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi telah menyerahkannya kepada kita, apa yang tidak dia berikan kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau dia sudah memberikan segalanya yang terbaik di surga diberikan kepada kita, dunia ini, semua materi-materi dunia ini hal kecil banget buat Tuhan. Itu aduh, debu abu banget.
Ya. Yang saudara tangisi, saudara doakan berkati saya, yang saudara membelai bertahun-tahun, itu nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Nah, lalu 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar dan berharga. Di sana saya tulis, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, jadi ada janji yang luar biasa. Nah, yang pertama, saudara bisa baca di sini. Bagaimana Tuhan akan berkati saudara kalau saudara mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang Kristen tahu ini ayat, tapi nggak mau melakukan. Ini malah dilakukan yang terakhir. Cuman kalau minggu datang ibadah, baru dibukain ayat gini, baca bareng. Saudara mau baca Alkitab, males. Mendingan scrolling HP, nonton yang lain. Mendingan duduk dimanjakan TV. Mendingan nongkrong di wedangan, ngobrol perkembangan Indonesia. Daripada saudara mendahului. Makanya berkat Tuhan gak ngucur saudara. Karena apa? Ini yang utama, harusnya malah yang terakhir. Bahaya sekali. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu, barang 2 tuh ya, barang 3 atu. Silakan saudara kalau merasa ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, saudara mengampuni, baru nanti saudara mau berdoa kan, minta berkat kan sama Tuhan, minta jawaban. Sebelumnya saudara ampuni dulu, baru nanti saudara dijawab. Right? Yang ketiga, salah berdoa, tidak dijawab, tidak menerima janji-janji yang sangat besar, janjinya cerut cilik sidik. Cukup untuk 1 minggu, cukup untuk 1 bulan, seret-seretan. Saudara jangan bilang, wah gajiku memang gitu. Saudara, saya dulu di Amerika, saya kerja, gaji saya tidak cukup. Gaji saya tuh, ngomong juga malu, $340. Pada waktu itu paling cuma 10.000 ya dolar, atau nggak sampai. Dan di Amerika 340, katakan 3.400.000, aduh nggak cukup saudara. Saya beli bensin aja bisa 20-50. Saya masak, saya bayar ini itu, nggak cukup. Jadi saya ini tidak bisa bergantung pada gaji. Papi mami nggak pernah kirim uang, saya yang kirim. Saya nggak bisa bergantung pada gaji. Kalau saudara ngomong gajiku sidik raiso, ben anu ki seret, naik dihitung itu. Saudara, saya nggak bisa bergantung pada gaji, nggak bisa. Saya bergantung sama Tuhan. Ketika saya bergantung kepada Tuhan, Tuhan itu bisa saja ngirim loh. Saya bilang, Tuhan, selama ini saya pelayanan dijemput dari 110 km ya, dari kota Cleveland, jemput saya di Ashland.
di Ohio. Saya dijemput. Lama-lama saya sudah hafal jalannya. Lalu saya bilang, Tuhan, saya minta mobil. Saya pengen punya mobil sendiri. Nah, karena di sini saya 17 langsung bikin SIM, langsung saya nyetir, saya jemputin saudara. Di sini siapa dari Ngambirsari, Banyuagung yang tak jemputin dulu? Loh, ada masih tangannya masih. Loh, tadi 2. Di atas ada enggak yang sempat tak jemputin pakai kol merah? Ingat toh? Ya ampun, kol merah itu kalau nggak salah namanya LT 300 itu kol. Ya nggak ada AC-nya ya Bu. Nek hujan, wos. Iki jendelane diengkol. Ngene wis bruk ngene mudhun meneh lho. Nek panas kepanasan, nek hujan ya hujanan. Nah, masih ingat ya tak jemputin. Tapi siapa yang ndak dijemput tahu? Bu Nani tahu Pak? Pasti ya. Bu Asuti tahu toh? Iya. Nek Pak Slamet dereng menangi. Nggih. Pun. Mboten maksudnya dereng mlebet gereja mriki. Nah, apa tadi? Oh ya, saya jemputin jemaat. Jadi saya wis lumayan ahli, ahli nyetir ya. Jadi di Amerika itu, di sini apa ya? Kanan ya. Di Amerika setirnya kiri. Ya. Jadi penggoke beda, peraturannya beda. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta mobil. Sayangnya saya ndak ngomong mobilnya apa. Ya wis lah, saya pasrah sama Tuhan. Saya minta mobil Tuhan. Lah nek mobil saya mikir dewe nih ya. Nek aku minta mobil berarti aku harus punya SIM ya. Nah, jadi saya pinjem sama teman saya, pinjem mobil, boleh enggak saya pinjem mobil untuk saya ngelamar SIM. Kok ngelamar ya, apa namanya? Ujian SIM ya. Jadi saya mulai maju ujian SIM, harus pakai mobil ya. Terus ditanya, kamu punya SIM apa? Ya SIM Indonesia, nggak berlaku di sini, harus internasional. Kalau kamu student di sini, kamu harus pakai SIM Amerika. Ya sudah. Saya setir, polisinya di sebelah saya, nilai. Set. Langsung lulus. Loh, saudara tak omong sih. Teman-teman saya ujian 5-6 kali nggak lulus loh. Jadi saya ujian sekali lulus. Itu gara-gara saya nyebutin ibu-ibu bapak-bapak ini ya. Gara-gara disuruh mami. Zaman dulu Pak Prapto belum ada ya. Siapa yang setir ya? Pak Didi, Pak Tony. Oh ya, ya, ya Mas Didi, Pak Paul itu main musik. Nah saya nanti kalau mau mimpin pujian kayak tadi, wis pupuran, wis bengesan, sopirnya nggak datang, saya yang jemput. Jadi sampai sini sudah bleber kabeh luntur ya. Aduh, terus kepala yo gatel saking keringetan toh. Aduh. Saya bergantung sama Tuhan, saudara ya. Nah, saya punya iman, nggak ada uang, tapi saya bilang sama Tuhan, saya butuh mobil. Nah, setelah saya dapat SIM, saya ngenteni Tuhan, mobilnya mana? Aku sudah dapat. Terus saya tuh nilainya mepet. Nilainya SIM-nya itu 60. Kenapa mepet? Polisinya gini, kamu itu mungkin bahasa sininya ya, sok wong nyetir kok tangan siji-sijine dislampir kayak gini.
Loh saya nggak mikir harusnya gini loh, nantinya ada apa-apa jeglongan harus gini loh, waspada. Lah saking wis biasa nyetir kayak ya, jadi nyantai gini loh. Diseneni sopire, nilaimu tapi mepet ya, tapi lulus gitu 60 ya. Terus harusnya itu kalau rating tuh jangan deket-deket atau jangan jauh-jauh, 100 meter gitu ya. Jadi pas titik orang tahu nek kadon iki kapan menggoe gitu ta. Nek kecedaan loh iki rung apa-apa jegage. Oh iya ya. Jadi ujian SIM. Nah, akhirnya saya dapat SIM-nya, terus ngenteni mobile. Terima kasih Tuhan, aku sudah punya SIM. Aku lulus nggak pernah keluar, nggak harus keluar uang 2, 3 sampai 5 kali. Gara-gara aku jemputi ke Ngabersari Mbak Banyu Agung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tiba-tiba ada suami istri. Suami istrinya ini orang satu, suaminya orang hitam, istrinya orang bule. Suaminya nelfon saya, Madeline, kamu selama ini doa apa sama Tuhan? Lah kenapa? Lah ya saya pengen tahu aja. Lah ya doa pribadi, saya gitu ya. Doa pribadi, masa kamu pengen tahu doaku? Enggak, saya mau nyocokin apa suara Tuhan sama. Aku disuruh Tuhan. Oh, ya, gimana ya ngomongnya ya? Saya ngomong kan nggak enak. Dikira saya mengharapkan manusia, nggak mau. Enggak. Ini saya memang mau ngetes hati saya. Apakah saya dengar dari Tuhan? Karena saya pelayanan ke Cleveland, saya dijemputin terus, saya nggak enak. Saya ngomong sama Tuhan, saya minta mobil Tuhan, dan saya udah punya SIM. Sekali saya sama istri saya sudah mau memberikan salah satu mobil kami kepadamu. Hei. Ya, jadi akhirnya dikasihlah itu mobil. Saya nyetir sendiri di Amerika. Saudara kebayang nggak sih? Candeso kaya aku iki yo numpak mobilnya kene gembrobyos ya toh. Terus mobilnya ogrok-ogrok, lah kok aku iki ning Amerika setir dhewe. Saya sampai nangis, ketawa dan nangis dan sukacita dan berbes terus sepanjang jalan tuh nyetir dewe. Ya ampun gitu terus saudara. Ya ampun, lihat Bang Jo. Ya ampun, lihat jalan. Ya biasa saya lihat jalan disetiri, tapi nggak pernah nyetir sendiri seperti saat itu. Oh, wow, Tuhan kau baik. Saudara, jadi saudara jangan ngomong gini, aku duitku gajiku cukup. Saudara punya Tuhan yang luar biasa, yang janjinya itu sangat besar dan berharga. Tinggal saudara ngangkat iman kayak apa. Saudara kalau hari-hari cuman ngitung kalkulator, ngitung duit, ora cukup, ya ora cukup saudara. Ya, nggak cukup. Nah, yang keempat saya bilang sama saudara, menabur. Wah lah ini buat banyak orang angel. Nabure sidik samper, ya saudara karuan toh. Saudara menuai sedikit. Karena saudara nabur sedikit, petani tahu kalau beli benih sedikit, ya wes ngarepe ya sak ngono. Tapi kalau dia mulai punya visi yang lebih besar, dia nabur lebih besar, dia akan menuai lebih besar. Jadi jangan salah ya. Yang waktu lalu saya bilang kepada saudara ayat yang sering dihafalkan, Filipi 4 ayat 19 ya. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tetapi ternyata ini kan doanya Paulus. Paulus bilang kayak gini nih, tapi ayat sebelumnya mengatakan, oh aku sudah menerima semuanya daripadamu yang perlu, malah lebih, aku berkelimpahan.
Oh, ternyata orang Filipina ini nabur besar-besaran. Makanya mereka menuai dan didoakan supaya Elohimnya memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Oh, ya. Ini luar biasa. Saudara kan kalau ngasih orang kan orang gini, wah aku doain ya supaya kamu diberkati kembali ya, ya enggak? Ya, iya toh? Tapi kalau saudara terima, ya saudara saudara yang mendoakan, saudara belum bisa penuai, saudara hanya mendapatkan, ya. Nah, sekarang menabur ada hukumnya lagi. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 12. Saya akan baca dulu, saudara baca yang 9. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu katanya, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia yang menyediakan benih. Nah, saudara, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, jadi pemberian itu pelayanan kasih, seperti di sini Bu Gembala almarhumah bilang malaikat kasih, ya. Itu pelayanan kasih, saudara. Memberi, menabur itu pelayanan kasih. Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Elohim. Saudara, Tuhan itu menyediakan benih bagi kita. Benihnya jangan dimaem sak pelok-peloke, ya, tapi ada yang ditabur. Kalau saudara menabur, maka saudara akan menuai. Ini tidak bisa dibatalkan. Saudara menabur pasti menuai. Ya, pasti, itu pasti. Ya, menabur banyak, menuai banyak. Ya, ada ayatnya lagi. Yuk kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini bersama-sama, orang yang menabur sedikit dan orang yang menabur banyak, ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya, oh ini luar biasa, kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan ya ampun, malah apa? Di dalam berbagai kebajikan. Kalau saudara menabur, nah ini tergantung saudara mau menabur sidik atau oke. Di sini dikatakan dia sanggup melimpahkan segala
kebajikan, membuat kamu berkecukupan dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Luar biasa saudara, tergantung keberanian saudara, iman saudara. Saya pernah ceritain kan, waktu di Amerika ya, saya kan melayani kumpulan orang Indonesia, orang Kristen dan kumpulan orang Katolik. Satu kali di kumpulan orang Kristen ini ada acara gitu. Lalu saya mengusulkan ngundang penyanyi orang kulit hitam. Nyanyinya suaranya bagus sekali. Dia ada kesaksiannya juga bagus, bekas napi. Dia sekolah Alkitab di sekolah saya, di sekolah teologi. Kemudian setuju, kedua belah pihak setuju, saya pengantaranya. Dan kemudian suatu hari sudah setuju, udah dekat-dekat hari, orangnya ini datang kepada saya, dia nanya, ini kumpulan orang Indonesia ya? Iya, banyak nggak? Ya nggak terlalu banyak lah, cuma ya lumayan gitu. Jangan lupa ya, nanti saya dikasih PK, persembahan kasih. Oh ya, tentu saya gitu, of course saya gitu ya. Lalu kami rapat, lalu saya ngomong sama panitia-panitia di perkumpulan Kristen ini. Saya bilang, orangnya bilang jangan lupa dikasih PK. Udah, kita nggak usah undang dia, batalin aja, batalin. Saya bilang jangan gitulah, batalin. Kok minta-minta PK? Sudah, saya yang ngasih PK. Oke, beres? Oke, beres. Lalu saya amplopin, saya serahkan ke panitianya, silakan dikasihkan. Beres. Nah, saudara, saya nggak rugi. Saya diberkati. Kayak tadi, saya dapat mobil, ya. Saya dapat apa lagi? Kalau dihitung $340 itu nggak cukup sama sekali. Karena saya harus melayani bensin aja, PP itu berapa. Lalu saya ini senang masakan Indonesia, lalu saya suka bikin pie, saya bikin roti, saya suka bikin saya suka oven roti gitu. Saya bagi-bagiin ke temen flat saya ya, ada 3 lantai, saya kasih. Kalau sudah baunya enak sekali, baunya pasti Magdalene masak ya. Saya kasih ke mereka. Saya ya makan cuma 1 iris, 2 iris, lainnya saya kasih. Masak gitu banyak ya, saya kasih ke profesor saya. Gak cukup. 340 itu nggak cukup. Belum dihitung uang sekolah saya, nggak mungkin lah, uang sekolah saya ribuan. Saya dapat beasiswa, saudara. Tuhan luar biasa. Ada saja nanti ada yang telepon saya, ngasih duit. Masuk rumah tiba-tiba kesandung amplop, saudara. Jadi saudara punya naikkan iman. Berani nabur, saya berani nabur. Tuhan bisa memberikan berkecukupan, bahkan berkelimpahan, melebihi apa yang kita butuhkan untuk apa? Pelbagai kebajikan. Yang keempat. Nah sekarang kelima, ini yang paling saudara senengin. Kita baca dulu. Maleakhi 3 ayat 10-12. Paling saudara senengin yang beberapa banyak tidak mengembalikan. Nah, ya toh. Paling saudara senengin tapi belum mengembalikan ya. Bawalah sebagian, seluruh ya, seluruh tenane loh. Jangan guyu-guyu. Saya sudah bilang ya, kayaknya perpuluhan 5.000 atau 10.000 itu nggak ada. Tapi di amplop itu masih ada beberapa yang diuntel-untel 10.000, diuntel-untel 5.000. Itu bukan seluruh. Itu bawalah saempret persembahan persepuluhan itu ayatnya saudara. Ya saempret. Ya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan Tuhan bilang, ujilah aku, ujian aku.
Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, kalau tadi saudara menabur dan menuai, kalau saudara menabur sedikit, saudara menuai sedikit. Kalau saudara menabur banyak, menuai banyak. Kalau saudara memberikan perpuluhan, tingkap-tingkap langit surga dibukakan. Brek. Dan cuma amin, saudara. Ya, kalau tidak melakukan nggak usah ngomong amin, karena saudara nggak akan dibrui. Serius, ini firman Tuhan loh. Kalau saudara nggak percaya sama firman, satu aja, saudara sulit untuk percaya yang lain. Ya, karena semuanya ini adalah iman. Terus baca, ini hal yang luar biasa. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Saudara, jadi kalau saudara nggak bayar perpuluhan, ada saja belalang pelahap, ada saja belalang penyamun, ya, belalang pengirik, belalang pelahap, apa saja, supaya Tuhan bilang, aku akan menghardik bagimu supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, hasil pekerjaanmu, hasil bisnismu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia. Karena apa? Saudara diberi dengan berkelimpahan, saudara digerojok. Artinya kalau saudara ngembaliin 10% yang sudah dapatkan, Tuhan akan menghalau semua rayap-rayap pelahap itu. Tetapi kalau saudara enggak, terus saja ada grogot, nanti ada yang sakit keluarga lah, nanti saudara dihapusi karyawan lah, nanti ada saudara kecelakaan lah, nanti ada saja saudara sakit lah. Nah, grogoti. Itu namanya belalang pelahap. Ya. Saudara PP ke dokter. Dokternya bilang, "Ya udah, ini obat ini." Hah, mahal sekali. Tapi saudara menyerahkan dengan sukarela. Tapi kepada Tuhan gak mau. Dilahap terus. Seandainya dari dulu saudara percaya, Tuhan itu akan ngejoki saudara, buka tingkap-tingkap lain, gerojoki. Tuhan bilang, uji aku, uji. Kalau ini menabur, layak menabur. Oh, saudara bilang, aku kan berminggu wis to persembahan. Sidik, ya. Perpuluhan, apalagi 20-an, 30-an. Wah, saudara. Beberapa kali kalau Tuhan ngomong pada saya, bulan ini kamu jangan ambil, semua serahkan. Oke, jadi saya nyerahin. Gak cuman 10%, kalau orang sudah taat sama Tuhan, Tuhan akan ngomong, kita ini cuman bendaharanya Tuhan, kita cuman clerknya Tuhan. Kalau saudara jadi teller di bank, ya, teller di bank. Ada bos datang, aku mau titip ini 1M, dimasukkan. Wah, seneng, tulis masuk 1M. Baru sebentar orangnya masuk lagi. Tolong saya ambil, tolong saya nggak jadi, saya ambil semua. Loh, gimana sih? Kalau saudara ngamuk, loh, saudara merasa itu punyaan saudara. Bukan. Semua yang kita ada dititipin Tuhan. Tuhan ngomong, nah ini terserah. Kalau ini terserah kamu. Kamu mau, ya silakan sedikit. Ya nanti apa lagi sih, Di? Tapi ini aku akan gerojok. Karena ini lama-lama gede. Karena apa ya? Ada banyak orang yang takut. 10 awal ada yang nggak takut. Awal sidik. Karena apa? Masih sedikit. Tapi makin dipercaya,
makin banyak, perpuluhannya juga harus banyak kan, sesuai dengan peningkatan Tuhan. Kalau sudah banyak, mulai mikir, oke men yo, aduh sayang ya, tak catut, tak catut aja. Tuhan toh tahu, aku banyak bisnis. Nantilah, ternyata nggak ada nanti. Nanti saya gede. Main-main sama Tuhan bahayanya ya. Belalang pengerik, belalang apa namanya, ada 4 belalang. Pengeriap atau belalang apa? Ada perjanjian sama Tuhan, selalu ada syarat dan ketentuan. Mau sampai kapan? Kita kalau sama Tuhan hati-hati saudara. Kita sama sesama manusia, saudara ada hutang, saudara kembalikan. Orang duwe didisik ke, kalau enggak terus akan dirayapi duitmu. Tarsok, entar besok, entar nek diberkati, ono wae kebutuhane, ono wae. Hati-hati saudara, ini ekonomi surga. Kalau saudara bersih, jujur sama Tuhan, jujur sama sesama, saudara diberkati. Kalau saudara nggak jujur, Tuhan bisa kirim belalang. Kalau crops, tanaman, tumbuh-tumbuhan, kasih belalang pengerik, pelahap tubuh, kasih. Ono penyakit ngene, timbul penyakit ngono, ora mari-mari, dokteran terus, obat-obatan terus, diapusi terus, ono wae. Ngeri saudara. Mau main-main sama Tuhan sampai kapan? Ini dia kunci yang paling saudara sukai, betul? Wah, enggak ada jawaban, enggak apa-apa. Ya, lagi masih dicerna. Ya, saya harap firman ini masuk. Ya, angel saja ya, abot. Ya, ya nanti kalau yang abot mau didoakan, saya doakan ya. Ke-6, Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Saya akan baca 3, saudara 4 dan 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Nah, yang ke-6 adalah berlaku baik. Saudara tinggal di negeri berlaku baik. Ya, seperti tadi saya sampaikan, saudara punya hutang, saudara tutup. Jangan main-main. Kita pikir kita bisa main-main sama uang. Kita pikir uang nggak punya mata, nggak punya hati. Ya, itu sebabnya saya ngomongin sama saudara. Di sini saudara, kalau ini tadi firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan, semua persembahan seluruh. Kalau nggak seluruh, jangan main-main, nggak usah dimasukkan amplop. Ya, saya sudah bilang lo dulu, kalau nggak seluruh jangan dimasukkan amplop. Dikiwer-kiwer baik, lebok ke lodong. Yang seluruh dimasukkan di amplop. Saudara jujur sama Tuhan, saudara diberkati. Jangan sebagian lalu saudara masukkan di amplop, jangan. Saya ngajarin ini sama saudara supaya saudara diberkati. Karena saya rindu saudara di sini kan saya ngomong, wah seandainya mobil jentrek-jentrek. Ya toh, saudara nggak ada yang tangis air mata minta didoakan saya. Karena saudara semuanya hari-hari minggu-minggu numpak mobil baru. Saudara makan di mana-mana. Saudara akan ngomong, Ibu Meg doakan saya akan pergi ke Jerman. Kapan?
minggu depan. Oh ya, tak doake. Ada lagi, Ibu Meg doakan saya. Kemana? Saya mau ke Manchester. Ya, mbok ngono. Tapi saudara, ini satu ini penting. Seluruh, bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Sebentar kita akan bawa kepada Tuhan. Saya rindu di sini saudara diberkati luar biasa. Gak main-main sama Tuhan. Ya, waktu lalu saya pernah ngomong ada beberapa yang dikasih lihat mereka gak bisa masuk kerajaan surga karena gak bawa perpuluhan. Aduh, saya ngeri. Ya kalau bener. Lah, iya kalau salah. Ya kalau bener Mbak Nu, bener. Ngeri banget saudara, ya. Saya rindu saudara takut akan Tuhan. Saudara gak perlu takut akan kata-kata saya. Tetapi saudara harus baca firman Tuhan sendiri. Saya tadi bacain sama saudara bareng-bareng. Semuanya ada di Alkitab saudara. Dan sampai kita nanti kecewa karena itu, ya. Lalu yang berlaku baik, saudara berlaku baik yang tadi seperti saya katakan, berlaku baik. Jangan menahan haknya orang. Kalau saudara utang, balik no. Punya itikat baik, balikin. Saudara ada seberapa, balikin. Saudara kalau perlu. Aduh kabeh. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Asal kita mau berlaku baik ini loh. Ini penting. Semua penting, tetapi ini memperlihatkan isi hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, hamba sudah mengajarkan apa yang perlu buat jemaat EBC yang Tuhan kasihi. Bagi mereka banyak sekali sulit untuk melakukan hal keuangan ini. Banyak dari mereka tidak menyadari, hanya berdoa berkati saya, tetapi ada hukum tabur tuai, ada belalang-belalang pengirik, periap, pengerap, pelahap yang dikirimkan karena mereka tidak berani melakukan firman Tuhan. Jikalau mereka minta ampun kepadamu, ampuni mereka. Jikalau mereka mau berjanji dan berjalan di dalam kebenaran firman, biar mereka melakukannya. Waktunya tidak lama. Dan hamba sebagai hamba sudah menyampaikan kebenaran ini kepada mereka, biar mereka melakukan dan diberkati sebelum terlambat. Sebentar mereka akan bawa perpuluhan milik Tuhan. Tuhan akan berkati mereka sesuai janji Tuhan. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit, dibukakan, digerojokkan berkat itu, sebab engkau sendiri berjanji, ujilah aku. Dan hamba bersyukur buat mereka-mereka yang sudah berani jujur taat di hadapan Tuhan. Dan mereka-mereka yang menyusul akan jujur dan taat di hadapan Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.